Ada enggak? Ada. Tidak ada, makanya kategorinya orang miskin di Gresik ini Sugino daerah selatan. Kalau itu pernah monitoring gitu, di salah satu wilayah selatan sana. Sing cukup bansos, sebaik apa ibu-ibu ini mau kalah. Saya ngomong kan dulu juga bantuan sosial, alis sesak duduk, gitu. Wah kalah ibu-ibu yang apa? Kalau sampai daerah ini cuma tolong juga bantuan. Sematur nuwun aku dibagi Pak Jokowi, gitu. Tidak seperti Bu Lingor, semua membutuhkan. Masih banyak orang-orang yang di bawah bangga mereka itu dapat bantuan seperti itu. Katanya Pak Sekcam, orang tangan di atas lebih mulia daripada di bawah. Jadi seperti itu. Orang bantuan kemiskinan kudu-kudu. Tapi kalau bantuan kanggo orang gila, sopo sing sampai kanggo gendeng. Tidak ada. Ini adalah salah satu contoh bahwa orang oleh bantuan orang gendeng, ayo sopo sing sampai kanggo gendeng bisa gitu. Itu tidak ada. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan BPNT dan sekilas mengenai data yang untuk melayani BPNT dan PKH. Saya kupas sedikit saja, nanti lebih detail nanti ada di Pak Amir selaku operator data, dan nanti kita lebih gayeng dengan cara diskusi, ya. Pertanyaan kita jawab nanti kalau bisa tidak saat ini atau hari ini perlu koordinasi dengan pimpinan, nanti akan saya bawa ke Gresik. Suatu ketika kita akan bisa menjawab secara tertulis. Saya kira itu dari saya. Saya dari Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sud. Pertanyaannya tidak dulu ya. Ini yang lebih penting lagi juga nih Pak Amir selaku operator NG ini. Saya yakin di desa ini banyak kendala ya. Karena aplikasi ini ya memang ini nasional dan satu-satunya aplikasi yang dipakai medsos. Tujuannya memang agar semua itu cepat gitu ya. Tetapi karena IT ya mungkin banyak masalah di lapangan. Nah ini Pak Amir yang akan menjelaskan. Monggo Pak Amir. Siap. Pakai mic Pak ya. Iki tangan dekat. Longgo itu ngatur Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa waktu yang terhormat Pak Camat Bunga atau yang mewakili perwakilan dari Kecamatan Manyar beserta seluruh jajaran staf dan pejabat eselon di dua kecamatan, tanpa Bapak Ibu Kepala Desa Pedanten yang bersedia menjadi tuan rumah. Terima kasih. Yang selalu kami andalkan Bapak Ibu Kepala Desa, petugas desa, operator atau apapun istilahnya. Alhamdulillah kita hidup dalam keadaan sehat. Semoga dicatat sebagai amal yang baik dan mendapat balasan sebaik pembalasan. Untuk materi yang perlu kami sampaikan, sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, hubungannya dengan berita yang beredar tentang graduasi sepihak desa atau kelurahan tidak dilibatkan, pejabat desa kelurahan jadi sasaran amuk warga gara-gara bantuan tidak tepat sasaran dan lain sebagainya. Termasuk salah satu masalah petugas yang dilatih kemudian mengundurkan diri minta diganti dan sebagainya. Kemudian ada juga yang usul harus ditata ulang mulai dari nol kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang perlu kami jelaskan
terkait dengan apa yang terjadi. Graduasi yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh Kementerian Sosial itu bukan tanpa alasan. Yang pertama, karena penerima BPNT yang kebetulan adalah KPM PKH, dikarenakan dalam kepesertaan PKH itu di dalamnya sudah tidak ada komponen. Penerima PKH itu akan diberikan bantuan kalau di dalam keluarga itu ada balita atau ibu menyusui dan atau ada lansia dan atau ada anak sekolah. Kemudian satu lagi, disabilitas. Alhamdulillah ada 5 meter. Jika 4 atau beberapa komponen dalam PKH itu sudah tidak lagi ada, maka kepesertaan PKH-nya dihapus, sehingga bantuan BPNT-nya juga ikut terhapus. Itu salah satu yang dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan graduasi oleh Kementerian. Yang kedua, data salah belum diperbaiki. Data salah yang belum diperbaiki ini dulu sebenarnya sebelum graduasi sudah pernah ada peringatan. Masih ingat saldo nol? Saldo nol waktu itu terjadi di pertengahan 2019 atau sekitar Oktober. Adanya saldo nol itu data KPM tidak dihapus pada waktu itu, hanya bantuannya yang ditangguhkan. Manakala pihak desa belum melaporkan ulang atau memperbaiki adanya data yang salah, ya terjadinya graduasi di tahun 2021. Yang ketiga, data itu benar secara sistem di aplikasi sudah running, berarti tidak ada masalah. Kemudian sudah dilakukan ekspor berdasarkan berita acara musyawarah desa, sudah dikirim ke kami. Saya teruskan ke Pusdatin melalui Sisontek. Disitulah terjadi proses pemadanan data dengan data Dukcapil. Ketika data yang benar dalam CNC itu dipadankan dengan data Dukcapil, sementara data Dukcapilnya non aktif, maka pemadanan tidak berhasil. Dan ketika pemadanan tidak berhasil, maka dianggap data itu belum valid. Sekedar informasi, data Dukcapil yang non aktif itu karena data belum cetak ulang sejak sebelum 2012, di mana berlakunya NIK nasional. Bisa kita periksa ya, kakak KPM yang graduasi itu apakah masih menyimpan kakak lama yang di atasnya di tengah-tengah 16 digit itu ada titik. Apalagi yang lebih parah, ada yang pakai garis miring kakak merah. Itu lama sekali sebelum 2005 itu. Seingat saya perubahan peraturan tentang kependudukan itu 2005, kemudian yang kedua 2012 berlaku dari nasional. Banyak informasi yang masuk seperti ini. Sing graduasi wong tua-tua, sing layak oleh bantuan. Setelah kami pelajari, kami teliti, di CNG sudah benar, sudah dilaporkan ulang, tapi data penduduk orang tersebut belum pernah diperbaiki. Ini salah, tidak ada yang salah. Bagi orang-orang tua, jangankan memperbarui kata, mikir golek mana nih kawan-kawan. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Paling tidak dikoordinir warga desa setempat, siapa yang kira-kira belum ke KTP, siapa yang kakaknya masih cetak rumah, dan seterusnya. Ya. Itu bagi data yang benar.
Kemudian jika ada pertanyaan desa tidak dilibatkan, nah, ini kami tidak sepakat, kurang sepakat. Karena sejak tahun 2018 kami dinas sosial sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Di antaranya sosialisasi di lantai 4 yang waktu itu kami bagikan data cetak hard copy berupa data PPJK penerima KIS, kemudian data PDT yang sekarang menjadi DBKS, dan satu soft copy data KKS yang sekarang menjadi BPNT itu sudah kami berikan. Kemudian ya alhamdulillah tidak semuanya kembali mengirimkan kembali ke kami, tidak semuanya. Kalaupun ngirim itu pun data yang dikirim pun tidak 100%. Dari 3 data itu ada cuma membalikan 2, ada yang cuma membalikan 1 softcopy saja dan lain sebagainya. Data yang kami berikan, sosialisasi yang kami berikan itulah bentuk kami dalam melibatkan desa. Seperti itu. Kemudian petugas desa memang sebagian ada yang belum maksimal. Ya tadi ada yang kami sebutkan di awal, petugas yang kami latih belum mengundurkan diri dan sebagainya, dan diganti dan seterusnya. Ini salah satu kendala di mana perbaikan tidak maksimal sehingga di Kabupaten Gresik saat ini baru mencapai 20% dari total jumlah KPN. Kalau jumlah desa yang sudah melakukan skor, ya hampir 100% semua sudah melakukan perbaikan. Tapi yang diperbaiki belum sesuai dengan jumlah KPN di desa tepat. Seperti itu. Sudah tambahan ya untuk data yang tadi komponen PKH, kemudian tadi data yang kami maksud dalam sinergi ini gambarnya seperti ini. Ini salah satu contoh bahwa data yang belum lengkap. Contohnya ini, tanggal lahirnya kosong. Ini menjadikan satu keluarga semuanya menjadi belum valid, belum 100% valid. Contoh. Untuk contoh yang lain, kalau data sudah benar, tapi warnanya masih belum hijau seperti ini, itu berarti belum padan dengan data dukcapil. Ketika ditemukan hijau, ini yang perlu diperiksa adalah dokumen administrasi warga tersebut, kakak, terutama kakak. Sambil ditanya, sudah pernah rekam iktp belum? Ya benar, tidak sedikit sih. Kadang-kadang orang itu ada sebagian yang secara fisik kesulitan untuk datang mengikuti rekam KTP. Namun jika selama belum rekam KTP, data di dukcapil nonaktif. Kalau tidak salah istilahnya anomali. Mungkin ada sebagian petugas yang merangkap sebagai data petugas register kependudukan. Ini paham tentang proses itu, anomali dan sebagainya. Nah, ini contoh kakak yang pakai titik tengahnya ini. Ini juga ada tanda camat di bawah kanan. Ini sudah tidak berlaku di contohnya. Apalagi yang merah seperti ini yang 2005. Yang penting Pak, Bu, kita ada solusi. Bagaimana orang sudah termasuk graduasi itu tetap di grup Telegram sudah kami bagikan data Excel untuk diperiksa dan diusulkan lagi sesuai dengan format Excel itu. Jadi kami juga diberikan kesempatan dari kementerian agar proses itu diberikan beberapa pilihan. Salah satunya data Excel yang jumlahnya seperti yang disebut Pak Sul tadi 20.115. Data itu sudah kami bagikan di grup Telegram yang beranggotakan teman-teman petugas desa rural kabupaten, namun masih ada yang belum masuk. Bisa silakan di-download, tapi data itu saya kabupaten belum sempat saya bilang per kecamatan, apalagi per desa kelurahan. Ya, seperti itu. Kemudian cara yang kedua bisa diperbaiki melalui aplikasi 251 yang sekarang sudah siap di komputer ini, bisa di copy nanti.
versi 251 ini sambil kita periksa apakah data di Excel ini sudah masuk di sini atau belum. Ya, karena kemarin di versi 250 itu orang yang mau diusulkan nggak bisa karena namanya masih ada di situ. Karena versi 250, maaf ya, 6MG ada perbedaan versi, itu membedakan isi di TKS di dalamnya sesuai dengan periode pengesahan mensos. Contoh versi 250 itu sudah disahkan pada Oktober 2020. Namun mereka yang terperdayakan graduasi itu kan dihapusnya pada Januari 2021. Sehingga ketika mau mengusulkan orang yang digraduasi di Januari pakai alat yang terbitnya 2020 bulan Oktober ya tentu akan benturan karena nama yang mau diusulkan masih ada. Alhamdulillah kemarin lusa sore sekitar jam 2 saya baru dapat waktu saya ada di ujung makan. Lalu ada kiriman dari kementerian dari Pusdatin aplikasi yang baru versi 251 yang diterbitkan pada Januari sudah bisa didapat dan ini sudah siap untuk kopi. Ini yang bisa digunakan untuk mengusulkan kembali warga-warga yang masih layak untuk dibantu sedangkan kemarin terlanjur kena graduasi. Ini juga kami lakukan perbaikan secara online, tapi ini sayangnya yang versi online di kami ini ada batas kuota pemanenan dengan dukcapil. Kemarin setelah gratisan, jadi nunggu kuota harian. Untuk proses masuk dalam sinergi, siapa saja yang bisa diusulkan, ya mau sesuai kesepakatan di musyawarah desa. Karena aplikasi itu dibuat sedemikian rupa, hasil kerja teman-teman desa bisa dikeluarkan dari aplikasi itu kalau sudah upload di acara musyawarah desa. Itu menunjukkan bahwa kewenangan desa sangat melekat dengan ketentuan yang dimasukkan dalam CNC dengan data itu. Sehingga gampangnya gini, olah data apalagi data terpadu tidak main, harus benar-benar melibatkan kewenangan desa. Dalam hal ini dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa. Ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa itu sekarang untuk kecamatan, makanya sering-sering kalau koordinasi dengan kecamatan tak berani memutuskan. Karena mereka sudah tahu bahwa desa itu Yus pokoknya mau jadi desa yang paling. Begitu pula kami di dinas sosial. Data yang kami berikan, aplikasi yang kami berikan itu bukan perintah dari kami, tapi kami memberikan hak jenengan selalu petugas desa. Ini alatnya, aplikasi CNC, ini datanya berupa Excel. Silakan diolah. Si A mau diusulkan atau tidak, monggo terserah desa. Sehingga kami menyampaikan boleh dilakukan mulai dari nol. Misalkan direkam memberdayakan LKD yang LKD itu lembaga kemasyarakatan desa yang di dalamnya AKR, BRW, Karang Taruna, BKK, termasuk yang lembaga-lembaga yang lain yang ada di desa. Itu bisa diberdayakan secara bersama. Makanya kalau kena suci desa, warga desa mulai kamu dibilang keliling desa kemarin, baru kena PPS, baru kena ASAS kemarin. Sehingga fungsi untuk pengumpulan data kembali itu bisa memberdayakan LKD yang ada sesuai kewenangan desa. Setelah dikumpulkan, kemudian ya dikumpulkan oleh nol maksudnya, kemudian direkap, tinggal kita memadamkan dengan data yang ada di dalam CNG. Siapa sih yang masih yang masuk rekap ini kan masih ada di sana. Ini kan tinggal memperbarui, apakah konsumen lagi. Itu maksudnya. Sehingga boleh melakukan pendataan mulai nol, akan tetapi data dalam penerima atau penghuni DTKS baik penerima PKH, KIS maupun BPNT itu tetap menjadi perbandingan.
Kemudian dasar dalam kita melaksanakan pemutakhiran ada Undang-Undang 11 tahun 2009, Undang-Undang nomor 13 tahun 2011, Undang-Undang nomor 6 tahun 14. Kenapa ini kami sertakan? Karena di sini melekat dengan kewenangan desa. Siapa desa itu warga itu Suno, KP dan Yusuf sebagai urut desa, tergantung pejabat desa. Tapi yang bisa masuk suci itu 60% dari bangunan tempat tinggal. Suci jumlah bangunan tempat tinggal kira-kira orang yang 5.000 lebih, ya, itu bisa dihitung 60% dari jumlah bangunan tempat tinggal. Tapi nanti yang bisa dapat bantuan adalah 40% dari jumlah kakak. Seperti itu. Kemudian undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 23/18 tentang pemerintah daerah ini ada hubungannya dengan permasalahan tingkat daerah. Kemudian secara lagi sudah tentang oleh peraturan pemerintah dan seterusnya, peraturan menteri dan instansi kami. Seperti itu. Untuk file paparan ini sudah kami share juga di grup Telegram itu, barangkali ada yang sudah masuk di grup Telegram itu bisa dapat. Kalau tidak salah Pak Kadis mau bangun masuk ke sana, bulan di mobil itu. Pakai dari sendiri. Balik model aja sih ya. Berarti kalau balik kelas. Bukan kanan gitu. Oh bulan. Wah gimana? Jadi jangan lebih. Baik, kalau kita mau melakukan pendataan sebenarnya kalau mau kayak full benar-benar terpadu, datanya kami butuhkan itu sudah ada ini. Data anak terlantar, bayi terlantar, perlukan pengembangan sosial, perlukan perlindungan lanjut dan sebagainya, gelandangan dan seterusnya. Data yang saya tangani dia ini, yang pada di sini kita, yang dalam DTKS adalah yang pada di sini. Tapi yang kita butuhkan ini, maaf kita pernah menyampaikan format lebaran Pak ke desa. Tapi kalau nggak salah cuma berapa desa dari 356 itu kalau nggak salah cuma 28 kan masuk. Yang lainnya nggak ada yang salah. Kesulitan Pak, ya monggo. Kami jadi apa ya? Belum punya pedoman dalam hal memberikan bantuan ke yang lain ini, kecuali yang sudah masuk dalam DTKS. Ya harapannya monggo lah nanti pelan-pelan data-data seperti itu dikumpulkan, memberdayakan siapa yang ada di desa setempat. Kemudian ini tak kalah pentingnya Pak, dalam kita mau mengusulkan atau memperbaiki data atau khususnya untuk usulan baru, jangan hanya melihat bangunannya kalau mau mengusulkan warga. Kami pertimbangkan juga bagaimana keluarga tersebut memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masih upaya ini mengenai keadaan ya perlu dipertimbangkan. Tapi jangan lupa diusahakan. Masih upaya elek tapi di sebelah orang beli sawah hektar itu dipertimbangkan. Kecuali kita nggak tahu. Nah, data yang pernah kami share berupa Excel itu boleh diumumkan di balai desa agar warga yang lain tahu. Oh ini tak pantas memberikan informasi. Ini lebih soal bahasa tol misalnya. Ini lebih soal berbahasa bahasa kampung perumahan misalnya. Namun untuk kita membagikan pengumuman berisi DTKS itu jangan semua. Jangan menampilkan nih. Boleh mengumumkan itu nama, tempat lahir itu tidak usah, umur saja. Nama, umur, alamat, kemudian jenis bantuan. Atau tanpa jenis bantuan tidak usah. Jadi nama, umur, alamat, terus jenis suami. Nah, untuk kita mengusulkan ada beberapa yang menjadi syarat ketentuan karena data ini data terpadu yang akan digunakan oleh seluruh pihak yang menjadi penyalur bantuan. Sehingga di sini butuh dikatakan, butuh dijelaskan tentang alamatnya, nama kepala rumah tangga, kecamatan komisi mana dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentang kesehatannya, apakah orang itu disabilitas
obesitas ataukah punya penyakit dalam, ya, yang ini agak susah sampai tentang obat itu. Status kehamilan ini perlu ditanyakan. Kalau orang yang mau diusulkan baru, kemudian hamil, ini sangat-sangat dimungkinkan akan menjadi KPP kan? Kalau itu pilihan juga komponennya ada orang hamil. Kemudian latar belakang pendidikannya, ya. Misalnya, ya, kakak sudah cetak baru, tapi 2013. Artinya kan sudah cetak setelah 2012. Namun perlu kita periksa juga apakah identitas si anak jika kalau dicetak 2013 itu anaknya sekolah SD misalnya. Terus sekarang 2021 maksudnya SD terus itu juga harus dirubah agar penyaluran bantuan itu nanti PIK-nya itu jumlah nominalnya bisa sesuai dengan jenjang pendidikan kan sekarang di jalan si anak itu. Jadi kalau ada masalah membaliknya ke sinergi dan ke dokumen kakak. Kemudian demografi ini terkait dengan identitas individunya, apakah menikah, ya. Kemudian tanggal lahir, umur, status perkawinan, kalaupun nikah ini punya buku akta nikah dapat ditunjukkan atau tidak dapat ditunjukkan. Itu membedakan. Kalau dapat ditunjukkan berarti punya akta nikah dua buku ini. Kalau nikah dua itu apa yang bedakan ini? Hak dua itu apa buku nikah yang ada itu? Apa pacarnya nikah sendiri? Ada boleh itu. Oh negara beda. Dan lain sebagainya. Kemudian cerai atau dia seharusnya bekerja ini hanya sebagai buruh atau berusaha sendiri, ataukah hanya membantu keluarga yang tidak dibayar dan lain sebagainya. Itu untuk mengukur penghasilan keluarga tersebut berapa sih kalau dibandingkan dengan UMK Gresik. Memang di sini tidak ditampilkan penghasilannya karena kalau dilihat dari kerjanya itu sudah akan terukur penghasilan di Gresik dan pekerjaan di Gresik, penghasilan dibandingkan dengan UMK sama di kabupaten lain. Walaupun pekerjaan sama, yang diterima sama. Itu sudah punya ukuran di pusat, sudah punya ukuran sendiri. Kemudian kepemilikan aset ini juga perlu dilaporkan ya. Tadi yang terkait dengan mau tunjukkan properti baru dan sebagainya. Untuk aset ini tinggal cetak aja. Apakah punya mobil, apakah punya sepeda, apakah punya kulkas, duit emas, masih itu dilaporkan aja. Bung, ketok yang kuning tapi nggak emas. Sekarang pakai ketok kuning, yang tidak tahu kuning itu emas. Soalnya itu emas. Jadi coba orang kuning bantukan. Pastoi, ya seperti itu. TV, HP. Umumnya untuk yang bersih. Biasanya itu yang selalu ada itu sepeda motor sama TV. Selalu ada. Kalau kulkas belum tentu. Kalau untuk yang daerah-daerah di dekat pantai mungkin juga punya perahu tempel. Perahu tempel itu yang digunakan untuk mesin kayak itu. Kemudian kondisi rumah ini tidak kalah pentingnya. Atap lantai dinding. Di kondisi ini juga menunjukkan bangunan itu punya sendiri, ataukah punya orang lain, ataukah punya orang tua yang masih menjadi haknya ahli waris. Itu juga ditanyakan. Kemudian ukuran dalam rumah itu yang digunakan itu berapa makanya. Kalaupun sudah dijelaskan, misalnya bangunan dalam satu rumah itu separuh keramik, separuh tegel. Yang dilaporkan yang terluas yang mana? Apakah tegelnya atau keramiknya? Ukurannya seperti itu. Kemudian jenis dinding, jenis atap, cara memperoleh air bersih, apakah dia induk atau ataukah PDAM, ataukah yang lain, air kemasan dan sebagainya. Ini untuk mengukur sejauh mana warga desa setempat dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Hubungannya dengan bantuan-bantuan macam ini. Seperti itu. Kemudian listrik, ini Pak. Jika ada warga yang mau diusulkan, kemudian listriknya 1.300, tidak apa-apa usulkan. Karena untuk pasang baru memang
harus 1.300, dan yang boleh untuk pasang yang di bawah 1.300 itu harus warga miskin. Nah, untuk bisa membuktikan warga miskin itu termasuk di PKS. Kalau sekarang mau diusulkan posisinya 1.300, apa usulkan aja. Kalau nanti sudah masuk dalam PKS, bisa digunakan ID-nya. ID di PKS itu dalam surat pengantar untuk melakukan atau membuat surat permohonan keturunan daya antara dari 900 sampai 450. Atau kalaupun tidak bisa diturunkan, paling itu orang subsidi. Seperti itu. Kemudian bahan bakar, tempat buang air besar, ini hubungannya kalau dulu yang disebut sanitasi masyarakat, sanitasi total berbasis masyarakat SDGM. Nah, hubungannya dengan itu. Kalau Pak Kades yang sudah pernah jabat di tahun, ya contoh kayak Pak Mansur itu mungkin masih ingat dulu ada program SDGM. Itu dan seterusnya. Kemudian program ini otomatis akan diisi oleh Kemensos. Sementara itu dulu, bila terdapat kekurangan kami mohon maaf dan nanti bisa disambung di tanya jawab. Sementara itu dulu Pak Wali. Terima kasih Pak Amir. Jadi apa yang